Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Guys, di video kali ini saya pengen kasih update seputaran XRP ya. Saya sudah bilang kemarin juga ya, kalau hari ini saya akan update tentang XRP setelah Matic. Nah, cuman sebelum update XRP tentunya dong kita harus kasih update dulu dong seputaran si Bitcoin ini. Nah, jadi seperti yang teman-teman tahu tadi kita udah sempat bahas Bitcoin ya di kisaran berapa? Mungkin sore atau siang hari tadi ya. Nah, sekarang saya pengen kasih update tentang pergerakannya si Bitcoin ya. Ini sekarang kita udah masuk ke sesi New York ya, atau diperdagangkan jam perdagangan New York. Nah, nanti jam 4 itu closing New York guys, dan akan transisi ke Sydney sekitar jam 5-an atau jam setengah 6 pagi lah. Itu udah mulai ada transisi, tapi saya rasa pasti masih ada yang trading juga sih anyway. Nah, lalu yang saya pengen highlight dari pergerakan saat ini adalah sepanjang sesi New York atau sepanjang sesi Amerika Serikat kita benar-benar dapat yang namanya taking profit guys ya. Jadi seperti yang tadi saya sempat mention di akhir video YouTube saya yang terakhir, di Bitcoin yang terakhir ya, pembahasan yang terakhir, itu saya sempat bilang kalau di akhir kita kan udah mau masuk ke sesi New York ya, atau perdagangan Amerika gitu, sesi perdagangan Amerika. Nah, yang saya bilang adalah gini, pada saat transisi saya ada kekhawatiran takutnya di jam Amerika itu nanti orang-orang pada taking profit gitu ya. Dan ya nggak tahu sih, so far sih dalam beberapa jam terakhir, tepatnya dari sekitarannya kalian bisa lihat ya, ini dari setelah jam 7 masuk ke sesi Amerika kita malah ngelihat adanya semacam koreksi gitu ya. Dan sebenarnya sih ini koreksi cukup oke, karena kalau misalkan kita lihat dari time frame 1 jam ya, di time frame 1 jam ini kita sebenarnya lagi ngetes terhadap exponential moving average 21 ya. Bahkan tadi sempat ngetil kayak mau ngetes 34-nya, tapi kita ketahan di sini ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan lihat sekilas ya ini kan balik lagi overextended ya. Saya cukup yakin setiap kali market itu overextended terhadap exponential moving average 21 dia akan ngetes gitu. Dia akan balik untuk ngetes, oke. Begini juga sama, dan ini pun overextended banget kan. Kalian bisa lihat dong gapnya antara exponential moving average dengan price-nya itu lumayan. Nah, ini mungkin tahap ngetes ya. Selama dia masih ketahan di sini, saya rasa sih masih oke gitu. Tapi kalau misalkan ya maksudnya kalau dia ketahan di sini masih oke, tapi kalau misalkan let's say dia rebound sedikit lalu dia break kembali ya, mungkin sebagian orang akan bilang oke, ini tampaknya inverted cup and handle pattern misalnya begitu ya. Itu untuk time frame 1 jamnya. Nah, meanwhile untuk time frame 4 jam itu sebenarnya tampak kita seperti sedang bisa dibilang apa ini ya, semacam double top lah ya guys ya. Nah, sebenarnya gini, uniknya dari double bottom pattern itu mostly-nya ya pasti akan ngebentuk semacam double top itu ya. Kayak misalkan contoh gini, ini sebaliknya ya guys ya. Ini adalah double top pattern ya. By the time double top kita justru ngebentuk double bottom pattern. Oke. Jadi ya nggak selalu sih case-nya seperti itu, tapi mostly-nya mirip gitu. Jadi by the time kita ngeliat ada kayak semacam double top atau double bottom, itu berarti setelahnya biasanya kita akan ngetes kisaran area sebelumnya atau resistance terkuat sebelumnya. Nah, kenapa ada istilah double bottom atau double top ya? Karena sebenarnya istilah double bottom atau double top itu adalah kondisi di mana market itu bisa dikatakan almost equal ya. Jadi antara si buyer sama si seller itu sama-sama memperebutkan area, sehingga kalau misalkan dari double top double bottom sebenarnya di develop lagi jatuhnya range guys. Pada dasarnya seperti itu ya. Sebelum akhirnya dia terjadi breakout either itu ke atas atau ke bawah. Dan saat ini kita bisa consider mungkin ya, kalian mungkin bisa bilang ini double top. Saya juga setuju sih kalau misalkan kita consider ini sebagai double top. Tapi kalau misalkan kita nggak balik ke bawah, itu bagus ya. Kalau misalkan kita seandainya ketahan di kisaran area ini dan akhirnya kita balik naik ke atas, nah double top ini berarti failed ya, otomatis udah invalid secara tidak langsung. Alright, nah itu paling sih kalau misalkan penjelasan untuk seputaran double top maupun double bottom ya. Saya pribadi sih ngelihat saat ini ya kita udah break dari neckline-nya si double bottom. Itu udah salah satu good news ya. So far salah satu good news, walaupun saat ini kita dihadang oleh si resistance yang cukup kuat di kisaran area $50.500. Oke. Nah, itu paling quick update untuk seputaran si Bitcoin ya pada malam hari ini, dan kita akan lanjut untuk ngelihat XRP. Oh ya, anyway, by the way, kalau misalkan ditanya kesimpulannya gimana, ya tetap kita harus ngelihat dulu ya kondisinya. Sekarang sih ngelihat
candlestick yang ini sebenarnya kurang begitu baik ya, karena basically ini adalah bearish engulfing, dan terakhir kali kita bearish engulfing itu posisinya seperti ini ya. Jadi dia koreksi sebentar and then dump lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman ada posisi, ya saya sih nggak rekomend, tapi kalau saya pribadi sih saya jagain itu di bawah 61,8% ya, atau di kisaran area 48.900, karena takutnya kalau misalkan memang dia kena dump ya dia bakal dropnya lumayan gitu. Paling itu aja sih. Tapi kalau misalkan untuk upside movementnya ya nggak usah ditanya ya, tadi saya udah jelasin waktu lagi siang hari di video Bitcoin yang terakhir. Oke? Nah, sekarang masuk ke pembahasan XRP. Nah, ini yang menurut saya cukup menarik ya untuk si XRP ini. Jadi sebenarnya gini guys, saya udah cukup lama terakhir update XRP itu kayak beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu bahkan ya. Kalau misalkan lihat di time frame daily, sebenarnya di daily itu saya sempat inform bahwa kita itu sepertinya sedang menuju ke wave 5 ya dari Elliott Wave Theory. Ini kan wave 3 terus ini wave 4. Kalian bisa lihat prosesnya itu ABC correction ya kan, and then boom dia rebound, habis itu dia breakout kayak semacam ini. Kalian boleh consider misalkan ini bisa dibilang sebagai bull flag pattern ya. Ini dibilang bull flag pattern bisa, dibilang sebenarnya descending triangle juga bisa gitu. Cuman yang penting itu kan adalah kita berhasil break di bagian atasnya. Which is kalau misalkan saat ini kita consider ini adalah wave 4, dan saat ini kita sudah successful close di atas 61,8%, berarti ada kemungkinan kita sekarang sedang ngejar ke wave 5-nya kita. Dan prosesnya itu udah pastikan wave 1, nanti misalnya wave 2, anggaplah dia retest terhadap si bull flag pattern ini. And then dia wave 3, and then dia wave 4, let's say dia ngetest terhadap resistance di sini. And then barulah dia wave 5 sampai ke targetnya dia. Dan berarti overall ini baru ke hitung sebagai wave 1 ya. Baru nanti kita lanjut ke ABC correction ya, sebelum nantinya dia menguat kembali. Oke. Nah, itu untuk time frame daily daripada si XRP. Nah, so far yang tampak sih menurut saya seperti itu. Dan sebenarnya saya sudah ngikutin Elliott Wave Theory ini udah cukup lama ya, dari posisinya dia wave 1, wave 2, kemudian wave 3, wave 4, dan sekarang itu kita lagi mau progress sebenarnya membuat yang namanya wave 5 atau yang lebih besar ya. Di wave 4 berarti wave 5-nya itu udah pasti harusnya lebih tinggi dan mungkin di kisaran area $4,5 untuk wave 5-nya kita. Nah, prosesnya nggak bisa semerta-merta dia langsung melonjak naik seperti ini ya. Prosesnya mungkin akan butuh waktu seperti ini ya. Mungkin gambarannya kurang lebih, and then ABC correction, lalu dia lanjut lagi ke wave 3, lalu dia correction lagi, baru nanti dia lanjut ke wave 5. Nah, barulah itu overall pergerakannya nanti menurut saya gambarannya adalah ini totally wave 5. Oke? Nah, itu paling sih kalau misalkan untuk XRP dari time frame daily, jadi semacam roadmap ya, roadmap atau outlook, bebas teman-teman bilangnya apa aja, bebas gitu. Nah, syaratnya untuk kita ngelihat dia penguatan, dia harus successfully break di atas resistance ini guys, karena ini saat ini tahanannya dia yang menurut saya cukup kuat dan key resistance lah untuk time frame daily gitu ya. Untuk time frame hourly-nya sebenarnya ini untuk 4 jam ya, kita ngelihat balik lagi ke skenario yang di daily ini ya. Kalau daily ini tadi kita consider misalkan sebagai bull flag, tapi sebenarnya kalau di time frame 4 jam kita bisa lihat ini kayak semacam descending triangle ya, descending triangle. Kalian bisa lihat sendiri ya, makin lama makin turun, which is lower high, lower high, lower high, tapi low-nya itu sama ya, low, same low, same low. Oke? Bahkan terakhir kita ngelihat dia transition ya, ketika dia berubah menjadi higher low. And then from area ini kita mulai lihat adanya penguatan, dan akhirnya terakhir itu beberapa jam yang lalu, atau tepatnya sekitaran jam 3 pagi sih itu successfully terjadi breakout atas si descending triangle ini. Dan setelah itu kita ngelihat si XRP ini cukup kuat gitu ya. Cuman saat ini posisinya dia lagi ngetes nih terhadap resistance yang ada di sini guys ya. Kalau misalkan di kita successfully bisa ngelewatin area itu, baru mungkin kita bisa ngelihat ada penguatan atau dorongan lanjutan terhadap XRP. Nah, so far mungkin yang kita perlu perhatikan adalah apakah dia bisa bertahan di kisaran area ini. Karena secara bear candle ya, secara candlestick kita udah ngelihat di sini ada namanya bearish engulfing, which is itu adalah satu pertanda yang kurang baik ya. Bearish engulfing itu adalah satu pola candlestick pembalikan arah. Nah, contohnya seperti ini guys. Ini ya, bearish engulfing. Nah, yang kita lihat saat ini ya, ini bearish engulfing gitu. Artinya kemungkinan kalau misalnya kita nggak sustain bertahan di sini, berarti kita akan balik lagi ke dalam. Tapi kalau misalnya kita successfully bertahan di atas 61,8, dan kita masih ada potensi ngelihat si XRP ini kembali menguat lagi. Oke? Dan untuk target area atasnya tadi sudah saya tunjukkan ya, kisaran $1,5 untuk mid term to long term kalau menurut saya. Oke? So itu aja guys, update seputaran XRP dan juga Bitcoinnya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa membantu teman-teman.
teman-teman. Dan sampai ketemu lagi di update video berikutnya. Thank you very much. I'll see you guys again in the next update. Cheers.